Alhamdulillah kita kumpul dalam acara dialog pada hari ini. Tentunya ada topik yang sudah kita sepakatin. Topiknya ini luar biasa. Islam transnasional dan radikalisme keagamaan dan permasalahannya terhadap NKRI dan jati diri bangsa. Ini luar biasa ini. Judulnya cerdas sekali. Nanti ada paparan dari Buya Sakur. Ini perlu saya himbau, ini dialog, bukan ceramah. Kalau ceramah berarti satu arah, kita harus dua arah. Nanti setelah Buya menyampaikan paparannya, nanti dari rekan-rekan silakan menanyakan, tanya jawab dengan Buya. Kemudian yang perlu kita ketahui, siapa sih sosok Buya Sakur ini? Beliau, saya sedikit ada komentar dari Gus Dur. Gus Dur pernah ngomong begini, Gus Dur. Kenal Gus Dur kan? Gus Dur. Kata Gus Dur, di Indonesia itu ada 3 pemikir Islam. 3 kan Gus Dur. Yang pertama Dr. Nurholis Majid. Terus yang kedua kata beliau ahli tafsir Pak Dr. Quraisy Shihab. Yang kemudian yang satu lagi Buya Sakur. Cuman yang dua ini kan terkenal ini. Buya Sakur enggak kita mastur tidak kenal Buya Sakur. Karena beliau itu tinggal di kampung sana. Kalau kata orang Betawi tempat jin buang anak. Ketahuan. Kemudian dengan adanya medsos ini beliau semakin masyhur. Artinya dalam kondisi seperti sekarang ini kita sebagai umat Islam, sebagai tokoh masyarakat, sebagai ulama, ini sangat sekali butuh pencerahan beliau yang luar biasa. Gitu. Beliau ini sampai saking pemikirannya begitu maju, dianggap sebagai JIL, Jaringan Islam Liberal. Tapi kata beliau, saya bukan JIL, tapi JID, Jaringan Islam Dinamis. Jadi jangan sampai kita tinggal hidup di era milenial tapi pemikiran kita masih kolonial gitu. Ini Buya Sakur luar biasa. Buya Sakur itu beliau waktunya dihabiskan di pesantren Babakan Ciwaringin. Beliau santri kesayangan dari Kiai Haji Amin. Kiai Amin Sepuh yang dulu jadi pimpinan perang 10 November. Cek. Yang uniknya beliau itu biasanya kalau seorang kiai S1-nya sudah kita bayangkan, sudah kita bisa baca, pasti kalau nggak tafsir, filsafat, hadis gitu ya. Tapi beliau sedikit aneh. S1 beliau itu dihabiskan di Eropa. S1-nya jurusannya bidang kritis sastra objektif. Nggak ngerti gitu. Kemudian dengan objek penelitian novel Yusuf Asibai, itu S1-nya beliau. Kemudian S2-nya bidang linguistik. Kemudian S3-nya beliau bidang konsentrasi teater. Ini kan kagak nyambung ini. Tapi beliau pemikirannya luar biasa. Ya sudah, tadi saya sedikit paparan topik, kemudian paparan sosok seorang Buya Sakur. Nanti kita sepakati kita selesai jam 11:30. Ini sekarang jam 10 lewat 2 menit. Tapi sebenarnya Buya Sakur kemarin bilang jangan 2 jam, 6 jam.
ketemu saya. Berarti kita lihat kondisi saja. Nanti kalau umpamanya jam 12 setelah isoma, kemudian kita masih perlu dialog, kita lanjutkan dialog sampai subuh. Baiklah, kita dengarkan paparan dari guru kita Profesor Dr. Buya Syakur Yasin MA. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain ma ba'd. Yang saya hormati BP khotib atau khutobah ya. Boleh khotib, boleh khutobah. Asal jangan para alim ulama aja. Para imam, para ketua DKM, para khutbah yang sangat saya muliakan. Temanya tadi itu transnasional dan radikalisme keagamaan. Akar sejarahnya untuk transnasional saya katakan bahwa Islam pernah menjadi negara adikuasa tunggal di dunia terbesar. Imperiumnya sepanjang Afrika Utara, dari mulai Mauritania, Sahara Barat, Maroko, Aljazair, Libya, Tunisia, Mesir, Syria, Jordania, Lebanon, Turki, Afghanistan, Balkan, sampai Pakistan. Luar biasa. Baru satu-satunya. Itu maka menjadi trans. Sudah melewati batas bordernya. Itu akar sejarahnya. Kemudian radikalisme keagamaan. Akar sejarahnya itu terjadi al-khiyanatul kubra, al-fitnatul kubra, atau disebut high treason. Kapan terjadi perpecahan umat Islam? Sejak Nabi meninggal dunia. Pada detik pertama Nabi meninggal dunia, persatuan umat Islam yang telah dibangun dengan susah payah bubar, pecah kongsi. Dan sampai sekarang saling bunuh-membunuh sampai sekarang, termasuk semua dari mulai Libya sampai sekarang masih porak-poranda. Tunisia masih gonjang-ganjing. Mesir sekarang mulai menggelegak lagi. Syria sudah hancur-hancuran. Irak ludes. Yaman terkapar. Negara Arab yang paling termiskin. Boro-boro dikirimin makanan, dikiriminnya pakai bom dan tank baja. Ini. Nah, dalam sejarah Islam sendiri ternyata umat Islam yang tidak pernah bertikai, tidak pernah perang saudara di dunia ini hanya di negeri kita ini, Indonesia. Ada apa? Ini memang aneh kita. Dari situ kita harus mengetahui jati diri. Kita punya jati diri yang berbeda dengan mereka. Pertama, kebangsaan kita baru muncul, yang tidak pernah diduga orang sebelum itu. Ada namanya bangsa Indonesia, itu nggak pernah ada dugaan tuh, muncul tiba-tiba. Kemudian negara kita juga berdiri negara Indonesia. Kok aneh? Kok bisa ya? Ya, sehingga saya mengatakan bahwa berdirinya negara Indonesia ini merupakan kemukjizatan zaman akhir. Ya, kenapa? Dasarnya apa? Kita bersatu. Kita berkelompok, bersatu, bergaul karena ada kesamaan-kesamaan. Jadi faktor-faktor pendukung bagi berdirinya satu kebangsaan, satu negara itu nggak ada faktor yang sangat penting, nggak ada. Ya, jadi artinya bahwa faktor bahasa yang bisa mempersatukan secara substantif ya.
Faktor yang substantif salah satunya bahasa. Bahasa kita nggak sama. Dari mulai ada berapa ribu bahasa di Indonesia ini? Jawa, Sunda, Madura, Bali, Padang, udah. Kemudian suku, berapa banyak suku kita di sini? Kok bisa bersatu? Kemudian agama juga kita tidak sama. Ada Hindu, ada Buddha, ada Islam, ada Katolik, ada Protestan, segala macam. Ya. Kesamaan geografis juga jauh. Pulau-pulau yang terpisah oleh lautan. Dari mulai Aceh sampai Irian Barat, kok bisa bersatu? Ada apa? Ini sesungguhnya suatu hal yang luar biasa kita ini. Nah itulah makanya karena kita di sini membangun negara bersama-sama, semua ambil bagian, sekalipun memang suku yang paling terbesar itu bangsa Jawa kan begitu, dan juga kontribusinya paling banyak. Kemudian dari sisi agamanya juga umat Islam, betul ya kan gitu. Tapi kita punya kesadaran berbangsa lebih tinggi dari mereka itu. Kita siap bersatu di sini. Makanya Pancasila itu sesuatu yang bahkan pernah disebut sakti ya. Iya, saya nggak tahu lah sakti atau tidak, nggak tahu lah. Tapi yang sakti tetap Allah ajak kok saya. Iya, di dunia nggak ada yang sakti, yang paling sakti hanya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Nah itu nanti kita bahas nanti bahwa akhirnya radikalisme keagamaan ini ya mulai dari sejak awal. Nanti kita bahas kemudian dalam dialog mungkin. Tetapi yang jelas kan bahwa persatuan yang dibangun dengan susah payah, dengan keringat Kanjeng Nabi itu ternyata begitu meninggal sudah pecah kongsi. Lalu apa korbannya? Abu Bakar mati diracun, Umar mati ditusuk, Utsman mati dibacok, Ali mati digebugin, istrinya diinjak-injak sampai bayinya mati di dalam, dan anaknya disembelih buat bal-balan. Ini luar biasa. Kenapa terus konspirasi yang tidak dibaca tidak dituliskan oleh sejarah, tapi saya pernah menggali memang ada konspirasi dari luar waktu itu, dari Turki, dari Persia dan sebagainya. Maka terjadilah pertikaian itu. Nanti kita bahas berikutnya. Saya ingin masuk karena ini kebanyakan khutbah dan DKM. Mungkin ada pintu gerbang yang lebih luas saya untuk masuk dalam masalah ini, masalah masjid. Sebab saya ingin bapak-bapak saya ajak membangun suatu paradigma baru tentang masjid. Ini peluang bagi kita para imam masjid, khotib dan sebagainya, bahwa kita bisa memegang peran paling penting di negeri ini. Asal yuk kita bangun paradigmanya sekarang. Siap nggak? Memainkan peran penting, membangun kerukunan hidup bernegara di sini. Siap? Oke, saya bertanya. Ketika Nabi membangun masjid, begitu hijrah ke Madinah, beliau diminta oleh Ansar, baik Aus maupun Khazraj, untuk menyinggahi rumahnya, untuk tinggal di rumahnya. Nabi menolak. Beliau katakan terserah ontaku nanti di mana ngedepreknya. Ngedeprak tuh duduknya. Akhirnya setelah diikuti, akhirnya ngedeprak tuh apa sih bahasa Jawa misalnya, ngedeprak tuh duduklah. Ya bahasa Arabnya baroka, ya baroka, ngedeprak gitu. Mungkin dari baroka juga. Ternyata itu punya tanahnya anak yatim dari Bani Najjar. Disitulah dibangun dengan ukuran 70 hasta, 70 sab'in nidra, watisyan 70, 90 hasta. Yang saya tanyakan di sini, yuk kita bersama-sama bertanya, ya Rasulullah, engkau bikin masjid untuk apa sebetulnya? Beliau sekarang sudah meninggal dunia, sudah tidak bisa ditanya lagi, tapi bisa kita buka arkeologi pengetahuan melalui menggali artefak-artefak yang tertinggal
Satu, Nabi Muhammad itu ketika ada sahabat-sahabat yang terluka, diobatinya di masjid. Betul. Ketika ada orang bertengkar, didamaikannya di masjid. Ketika rapat ya dengan para sahabat menyusun strategi perjuangan, rapatnya di masjid. Ketika Nabi mendidik sahabat-sahabatnya juga di masjid. Jadi masjid itu apa sebetulnya dalam pikiran Kanjeng Nabi? Untuk ngobatin orang, mendamaikan orang, untuk rapat, untuk sampai latihan perang juga. Jadi kalau begitu masjid itu apa? Gedung apa namanya? Gedung? Oke, gedung serbaguna. Dalam pikiran Kanjeng Nabi, setuju ya? Masjid dalam pikiran Kanjeng Nabi adalah gedung serbaguna. Ternyata apakah masih utuh pikiran Kanjeng Nabi atau sudah bergeser sekarang? Jauh sekali. Saya korban pertama dari pergeseran nilai-nilai itu. Pada satu hari pulang dari hutan, habis bertapa saya tuh 40 hari di hutan, pulang melewati desa Hargolis. Di situ ada Masjid Al-Furqan namanya. Saya kepengen pipis, pengen kencing. Muter-muter, gerbangnya dikunci semua. Ada tukang beca, saya nanya, "Mang, masuknya dari mana?" "Oh, dikunci Pak Haji, dibukanya nanti asar." "Cuma pengen kencingnya sekarang." Dikunci, nggak bisa kencing. Bayangkan menahan kencing sudah luar biasa. Itu korban pertama saya. Masjid dikunci. Kenapa? Ya karena masjid sekarang hanya untuk sholat, titik. Ini kenapa? Ini isunya masjid itu, mereka punya program ingin mengkerdilkan masjid. Tetapi mereka itu metodenya dipakainya atau sistematik yang dipakainya adalah sakralisasi masjid. Di penghujungnya menjadi kerdil. Hanya untuk sholat saja. Dan hadis-hadisnya banyak. Hadis-hadisnya banyak. Barang siapa yang bicara dunia di masjid, maka ibadahnya 40 tahun tidak diterima. Barang siapa yang makan di masjid, maka nanti lidahnya bakal digunting-gunting malaikat. Dan apa ini? Binasa bukan ada. Nah itulah makanya kita ingin mencoba. Sebetulnya bisa enggak kita kembalikan fungsi masjid seperti zaman Nabi itu? Masih mungkin enggak? Mungkin. Saya pernah mencoba dan gagal. Saya sering mengatakan saya adalah orang yang paling banyak berpengalaman. Itu bukan hebat. Orang yang banyak pengalaman itu artinya orangnya banyak gagal. Kalau nggak ada gagal, nggak ada pengalaman dong. Setelah selesai kita bikin tajuk gede. Tajuk gede itu tadinya masjid, masjidnya pindah, nah, turun pangkat menjadi tajuk gede. Di sini ada gitu nggak? Yang tadinya masjid dipindah, statusnya turun menjadi tajuk, tapi tajuk gede. Saya pulang tahun 91 lah gitu, itu udah rata. Saya bilang, ini dulu ada masjid, ini mana? Udah berlumut-lumut, dibongkar. Terus mau dibangun, kenapa nggak bangun? Nggak ada duitnya. Ya kalau nggak ada duitnya, jangan dibongkar dulu dong. Udah berbulan, saya bilang mau dibangun enggak? Kamu punya duit enggak? Enggak punya. Tapi Allah bisa banguninnya. Gitu. Saya kerahkan santri saya untuk Quran siang malam situ. Saya galang dana dari masyarakat, jadi
Saya setelah jadi ada di halaman itu tanah kosong, punya tanah wakaf. Di gang kuburan itu ada anak-anak yang bertato-tato, yang kalau malam itu nyatet tikus sama minum bir. Saya bikin tempat badminton, saya kasih koknya, saya kasih raketnya, saya pasang netnya dari uang pribadi saya. Saya ajak yuk main di sini. Minumnya apa saya siapin gratis semuanya. Mereka menyanjung saya kiai modern, jadi anak-anak preman dipikirin sama kiai modern. Oke. 1 minggu mereka bermain dengan harapan saya mengembalikan fungsi masjid sebagai tempat berkumpulnya umat. Ternyata minggu kedua bubar. Apa sebabnya? Dilarang oleh imamnya. Saya datangi, Pak Imam, kenapa dilarang? Itu kurang ajar katanya. Saya sholat maghrib nggak berhenti, takluk saja. Saya bilang, Pak Kiai, tolong 3 tahun saja, biarkan mereka bermain, nggak usah disuruh sholat, biar ya, yang penting asal dekat saja. Ya, tahu bagaimanapun kan di depan masjid. Kalau sampai kan duduknya di emper masjid, kalau berkeringat mandinya pakai air masjid. Masa 3 tahun nggak masuk? Itu kan persoalannya. Jadi memang ususnya mesti dipanjangin ususnya nih. Iya, yang namanya pengelola masjid itu ususnya yang panjang dong. Dipanjangin, yang berjiwa besar lah gitu. Nabi Muhammad itu bukan 3 tahun, mengatakan tanpa batas. Kalau sekarang mereka tidak percaya, kutunggu barangkali anaknya yang percaya. Anaknya tidak, cucunya tidak, buyut tidak, cangga tidak, wareng enggak, udah godeg gedor. Seterusnya nggak tahu siapa itu. Ya itu. Alhamdulillah sampai Indonesia kok. Ya. Nah seperti itu gagal. Kemudian yuk kita gagasan lagi. Imam masjid di Indramayu itu kita perjuangkan dapat tunda dari Pemda. Setiap ada tunda kita potong 10.000 untuk koperasi. Saya punya gagasan bahwa masjid-masjid di daerah kan tanahnya luas Pak. 1 hektar. Matiin aja dulu. Udah. Ada terkumpul ratusan juta lah, sekitar 600 juta lah kumpul. Saya punya rencana masjid-masjid yang halamannya luas, di depan kita bikin pasar langsung antara produsen dan konsumen, sehingga produsen bisa menjual barang lebih mahal dan konsumen bisa membeli barang lebih murah, karena kita pangkas tangan kedua, ketiga, keempatnya ini. Hebat nggak ide saya? Hebat. Ditolak oleh imam masjidnya. Masa dagangan di masjid? Ya bukan di masjid, di halaman masjidnya. Ini kita belajar psikolinguistik ya. Di situ ketika Allah berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai." Apabila sudah ada panggilan sholat, tinggalkan dagangan itu, segera sholat, tinggalkan dagangan. Yang ini saya tanyakan, dulu belum ada mic kan? Belum ada kan? Masih pakai mulut. Kira-kira suara orang tuh terdengar berapa meter? Ada 1 kilo? Nggak ada. 100 meter kedengar suara. Allahu Akbar itu. Berarti mereka berdagang di mana? Ya di sekitar masjid. Ya kan? Sekarang kita lihat pasar Seng dulu tuh, yang lama ada pasar Seng di samping Makkah ya, Masjidil Haram itu kan masjid. Dan termasuk di Indonesia ini para wali sanga
Mereka adalah para budayawan. Itu saya kira sudah kelasnya profesor doktor itu tuh. Ya. Artinya bahwa mereka membangun pemikiran di Indonesia itu dengan membuat tata kota. Tata kota yang mereka bangun di sini. Coba perhatikan, masjid di depannya pasar, sebelah kiri balai desa, sebelah kanan pendidikan. Sekarang ada masjid yang pindah jauh dari balai desa, jauh dari pasar. Akhirnya hanya tempat ibadah saja. Itu sudah dipikirkan, tinggal nerusin aja kok. Mereka hebat kok, kita aja nggak paham, tidak menghargai mereka. Sampai malah kadang-kadang, mana itu kan bukan wali, ya udah nggak apa-apa lah, mau wali mau terserah lah, pokoknya ya para dai solehin lah, udah pokoknya. Ya itu kan, ya wali kan dugaan ya. Ya la ya'riful wali illal wali kan, ya iya. Yang tuh wali ya wali lagi. Nah, terserah namanya apapun, tapi mereka hebat. Dan bahwa mereka berjuang melalui pendekatan budaya sehingga Islam di Indonesia lebih santun dari yang lain. Betul. Karena mereka betul-betul melakukan asimilasi, akulturasi budaya sehingga adat dengan syariat itu menyatu, dan kita kadang-kadang tidak merasakan bedanya itu. Dan inilah kepribadian Muslim di Indonesia berbeda dengan yang lain karena kita situ perkawinan antara adat dan syariat menjadi perilaku kita semua. Itu jati diri kita semacam itu. Bahkan kalau kita sedikit menyimpang, bahkan kalau kita lihat sesungguhnya dalam kegiatan-kegiatan keagamaan kalau kita perhatikan muatan adat sama muatan syariatnya masih banyak adatnya kok sejujurnya mah. Coba kita lihat orang kawin kan syariat ya, ijab kabul kawin ya. Yuk kita hitung berapa persen muatan syariatnya, berapa persen muatan adatnya. Mobilnya 10, pengantin laki-laki datang bawa mobil 10 sambil membunyikan klakson tetot. Adat apa syariat? Satu. Mobilnya dirias-rias pakai kain Prada, kain aluminium foil. Adat apa syariat? Kemudian pengantin laki-laki datang dijemput oleh calon mertua, ibu calon mertua bapak. Dikalungin bunga, adat apa syariat? Adat. Kemudian digandeng oleh calon mertua ibu. Sudah muhram bukan? Sudah sabah gue dianu. Gandeng kan pasti tangannya kan nempel ke teteknya kan. Haram gak tuh hukumnya? Udah jangan bilang haram dulu, ntar dulu. Ini jadi saya jadi sakit hati lu tanya haram itu. Lagi-lagi hukumnya gimana lagi hukumnya? Iya, belum jadi mertua kan? Jadi ada apa syariat? Ada. Jangan kau haramkan, ntar dulu. Urusannya ruwetnya sini. Iya, udah. Apalagi duduk terus menyampaikan sambutan penyerahan. Ada apa syariat? Kemudian yang kelima, penerimaan pengantin dari pengantin perempuan. Ada apa syariat? Nomor 6, duduk berdampingan. Boleh nggak belum kawin dia duduk berdampingan? Oke. 7, kudungnya dikelamprek kepalanya, disatukan laki perempuan. Dikelamprek tuh nggak tahu apa. Dikelamprek itu disatuin gitu. 7, mungkin kerudungin. Terus yang ke-8, setelah ijab kabul lalu menginjak telur, cerot, dicuci sama istrinya. Terus taburan beras kuning sama uang. Saweran. Yang ke-10 sungkem. Adat apa syariat? Syariatnya mana? Cuman 1.
Kobil tuh itu aja kok. Jangan berdusta. Ini Islam kita seperti ini. Itu bid'ah. Masa telur diinjak itu kan mubazir. Ya udah deh, gue bungkus pakai plastik dah. Itu kayak goreng deh. Ya sama aja. Cik gimana? Katanya mubazir kan digoreng. Nah, jadi ini itu semuanya simbol-simbol. Simbol-simbol budaya jangan dibid'ahkan, jangan dimusyrikkan. Karena itu hanya bola putih. Sasarannya lain sebagai makna persepsi suatu bangsa. Kalau saya menggugat, apa sih manfaatnya muter-muter di Ka'bah? Lari bolak nyari apa lo? Nyari apa? Bolak-balik berapa? 7 kali ya? Nyari apa? Terus lemparin setan. Memangnya kena? Itu juga kelihatan main-main kok, jujur. Tapi itu kan menapaktilasi perjalanan manusia dari Tuhan. Ketika kita melempar itu bukan jangan diharapkan bakal kena, nggak bakal kena deh. Tapi minimalkan itu sebagai lambang, sebagai simbol bahwa kita siap melawan setan, kan begitu persoalannya. Betul nggak? Nginjak telur juga itu sebagai simbol kesetiaan istri, kan hebat. Kok saya dikafir-kafirkan gimana lagi? Ini yang jadi persoalan. Jadi mestinya bahkan justru budaya inilah yang mempersatukan kita. Yang mempersatukan kita bukan karena faktor geografis, faktor enggak, karena kesamaan budaya. Itu yang lebih mempersatukan kita. Saya cerita pernah di Belanda, cari hotel full semuanya, menunggu orang check out. Saya udah khawatir kalau nggak ada gimana, bisa tidur di jalan saya nih. Lagi saya duduk di taman, ada orang memanggil dengan bahasa Indramayu. Kirik Gusti Ramenti. Loh, dari mana? Dari Lea. Ya Allah, kita rangkulan. Indramayu ya. Hanya dengan kalimat kirik saja itu menjadi bersahabat kok. Dan memang kalimat kirik dalam bahasa Indramayu bukan kata-kata kotor, tapi kata persahabatan kok. Tidak mungkin orang mana kalau tidak bersahabat, nggak mungkin itu. Jadi kirik itu di sana indah di Indramayu mah sebagai kata persahabatan. Saking kentalnya sahabat itu sehingga seperti itu. Dengan bahasa saja, makanya sama. Ini semuanya buah-buahnya, pakinya. Ini yang mempersatukan kita ini. Maka budaya merupakan suatu ketahanan yang perlu kita bela. Karena ini yang mempersatukan kita. Itu persoalannya. Jadi kita kembali masjid sendiri juga setelah dipola dimasuk di Indonesia, maka ada kentongnya, ada bedugnya, ada pujiannya. Kadang-kadang pujiannya kentong bedug jam 12 ya. Allahumma sholli. 2:30 imamnya berdatang. Ketiduran sih. Itu kalau masalah memang begitu. Ya, jadi artinya bahwa nggak bisa kita melakukan sesuatu dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang sudah berakar di negeri ini. Ya, kita berakar di sini. Ya sudah, biarkan dengan kantong bedugnya gitu. Kalau yang nggak suka bedug ya udahlah, nggak usah pakai bedug. Yang pakai ya silahkan. Kan begitu persoalannya. Jadi artinya bahwa untuk jadi tempat dagang ditolak, untuk dekat olahraga ditolak. Tapi saya ada kegembiraan beberapa 10 tahun yang lalu mungkin ya atau lebih, saya merasa gembira di Indonesia ada pergerakan tentang pemanfaatan masjid. Sudah ada satu kemajuan, bukan sholat saja, untuk upacara ijab kabul. Ada nggak di sini? Itu satu ngetren. Nah iya, situ sudah kemajuan. Nah kapan Karang Taruna boleh nggak rapat di masjid? Saya nanya deh. Kemudian masjid, kenapa tidak ada
Nabi sendiri itu bikin kamar-kamar buat sahabat, namanya sofa, itu untuk tempat peristirahatan. Di sini masjid ada nggak kamar-kamar untuk tamu-tamu yang datang situ? Ya. Terus ada untuk obat-obatan nggak? Puskesmas mini, muslim mini nggak ada? Nggak ada juga. Perpustakaan nggak ada, puskesmas nggak ada, kamar-kamar peristirahatan nggak ada, olahraga nggak boleh situ. Ya itulah persoalan. Itu sengaja diolah supaya umat Islam jangan dekat dengan masjid. Itu aja persoalannya. Bisa nggak paradigma kita galakkan? Berat ya. Tapi kita coba aja dulu dah. Ya kita coba aja dulu. Ini kalau ini bisa hebat, ya Allah, dari orang perkawinan, orang pertemuan, rapat karang taruna, lokakarya, segala macam, seminar. Karena memang masjid sendiri ide utamanya adalah untuk tempat berkumpul. Begini, kita kembali bahwa kalimat tauhid sebagai platform Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah ide besarnya Nabi itu tuh untuk membangun kata persatuan. Kalimatun itu kata atau kalimat, tauhid itu masdar dari yuwahidu tauhidan, kata persatuan. Jadi barang yang menerima kalimat tauhid dijamin masuk surga, betul. Tapi maknanya bukan yang mengatakan la ilaha illallah, yaitu yang merespon visi dan misi Kanjeng Nabi membangunkan persatuan. Nah tapi kan dalam fikirnya mangkana kalamihi, murah banget surga dengan ucapan kayak film Barbie, kayak film Aladdin, bim salah bim gitu. Dari mana bergeraknya mana dengan ucapannya itu? Kata persatuan itu, satu contoh lah umpamanya pemilihan satu bupati atau apa sajalah gubernur, orang-orang yang mendukung, yang bayarin baliho, yang bayarin segala macam panggung bayarin, kalau menang dapat jatah enggak? Dapat jatah gimana? Ya itu pendukung Nabi juga dijamin surga. Ya artinya Nabi mengatakan kita perang belum selesai, dana banyak sekali. Abu Bakar, berapa kamu nyumbang? Ambil seperempatnya. Abu Bakar. Umar berapa? Separuhnya saya kasih. Tuh ada onta 200, silakan 100 buat engkau ngebuat beli senjata. Utsman berapa kau sumbang? Berapa butuhnya Rasulullah? Mohon dihitung ulang, panah berapa, tombak berapa, kuda berapa, tak bayarin semuanya. Itu pendukung kalimat tauhid. Nah, sehingga rukun iman, rukun Islam semuanya itu adalah itu visi misi yang mendukung platform itu, kata persatuan. Sehingga sholat pun harus kita maknani itu adalah konsolidasi per RT per RW, sehari 5 kali bertemu. Nanti sebulan sekali ada rapat mingguan. Yang datang laki-laki saja, perempuan nggak usah datang, tunggu rumah. Orang sakit nggak boleh ikut, nggak usah. Tamu dari luar nggak usah. Ini khusus. Ini kan bukti, saya punya bukti bahwa sholat Jumat itu rapat mingguan. Saya dari Indramayu, hari Jumat di sini. Wajib Jumat enggak? Enggak kan? Iya, itu berarti sempat. Nah, itu yang tidak dipahami. Cobalah kita kembalikan fungsi sholat Jumat sebagai rapat mingguan. Bukan ibadah mahdoh, rapat mingguan. Artinya apa sih? Sebelum sholat itu kan dikasih pengarahan 2 kali. Pertama, melaporkan tentang hasil pembangunan minggu kemarin. Pengarahan kedua, menyampaikan usulan-usulan pembangunan per desa yang akan datang. Tetapi ternyata di Indramayu masih ada masjid-masjid yang pengarahannya itu tidak boleh pakai bahasa lokal, harus pakai bahasa Arab. Sehingga ketika khotib itu
menyampaikan pesan-pesannya, makmumnya pada ngantuk semua. Sebabnya apa? Nggak ngerti. Khotibnya juga nggak paham kok. Ya itu persoalannya. Orang sakit malah bukan sakit, tugasnya menungguin orang sakit, boleh tidak hadir. Apalagi sakitnya. Perempuan nggak perlu hadir. Tamu dari desa lain nggak perlu hadir. Itu kan dapat mingguan. Ternyata khatib ini di dalam khutbahnya berulang-ulang hanya satu pesan, usikum wa iyaya wa taqwallah. Jumat lagi usikum ya. Jumat lagi usikum. Nggak ganti-ganti sih. Dari sejak zaman Rekiplik sampai sekarang lagi-lagi usikum lagi. Lalu saya tanya para imam itu, kamu tuh tiap minggu pesan takwa, supaya jelaskan takwa itu apa? Serempak nih imam masjid ini, dan itu ada 800 masjid ya. Takwa adalah al-imtithalu li awamirihi wal ijtinabu an nawahihi. Oke. Kalian semuanya imam kan? Ya. Ada enggak di sini para imam yang sanggup melaksanakan segala perintah Allah dan sanggup menjauhi segala larangan Allah? Ada enggak? Enggak ada yang ngacung. Enggak ada Pak ya. Ya kalau enggak ada jangan ngomong dong, gimana lagi. Nah ini persoalannya. Jadi kita nanti dalam menatap masa depan Islam di Indonesia, kita mesti membongkar kembali simbol-simbol, terma-terma agama yang jelas. Ya, tidak mungkin Islam mengajarkan kekerasan. Nah, makanya kadang mereka mendefinisikan takwa seperti itu menjadi tumpul dalam menggalang persatuan ini. Padahal kata takwa sendiri sudah diuraikan oleh Allah begitu jelas. Kenapa kita mengambil definisi buatan manusia sedangkan Allah sendiri menjelaskan? Apa takwa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang punya platform, punya visi dan misi, punya tujuan, punya target, punya gagasan. Bil ghaibi. Di buku tafsirnya, ghaib itu setan, jin, malaikat, surga. Itu mah bukan gaib. Itu mah ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bukan bil ghaibi. Bahasa Indonesia sama, GHAIB. Ya, bisa ghaib, bisa ghaib. Bahasa Arabnya beda, ghaibun. Kalau ini ghaibun. Ghaibun itu adalah sesuatu yang bersifat konsep. Atau minimal yu'minuna bil ghaib ay yu'minuna billah. Enggak usah ke setan-setan dong. Malaikat Jibril bisa kelihatan enggak? Kita besok mudah-mudahan kita masuk surga semua ya. Kelihatan ke surga? Nggak kelihatan? Ya kelihatan dong. Ya kalau kita nggak kelihatan di mana enaknya? Cewek cantik cakep nggak? Kalau nggak kelihatan? Ya kelihatan. Itu fisik. Tapi kan nanti belum saatnya. Tapi bukan gaib, itu namanya gaib. Yang gaib itu yang tidak kelihatan. Sholat itu sampai sekarang saya tidak pernah melihat sholat, karena sholat adalah konsep, bukan materi. Yang kita lihat adalah orang yang sedang melakukan sholat. Sholatnya kayak apa makhluknya? Yang ada dalam konsep. Ini persoalan. Demokrasi kayak apa? Yang nggak ada, bendanya nggak ada. Itu satu tatanan sosial dalam imajinasi kita, dalam imajinasi yang nggak ada bentuknya. Hanya kita bisa melihat, oh ini negara demokrasi karena demo boleh, bikin partai boleh, ya kan gitu, bikin pertemuan ini boleh, berarti demokrasi dong.
presidennya dipilih langsung one man one vote. Kayak pemerintahnya nggak ada. Jadi UMDULKA itu dengan konsep-konsep keadilan sosial, tatanan sosial, supremasi hukum, demokrasi, itu semacamnya. Yu'minuna bil ghaib. Nah, Allah itu ghaib, betul. Nah, setelah itu apa? Wa yuqimunas sholata, dan berkomunikasi secara intensif dengan masyarakat sekitarnya. Itu orang bertakwa. Kalau yang salah itu berkomunikasi mananya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orangnya pasti dermawan yang bertakwa itu. Enggak mungkin medit. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Berarti orang bertakwa ada punya jiwa toleransi yang tinggi terhadap agama-agama yang lain. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka punya program jangka panjang sampai akhirat. Itulah takwa. Lebih jelas mana kata orang atau kata Allah? Itu persoalannya. Ini banyak hal yang perlu kita bongkar semuanya ini supaya kita yakin. Selama ini kita kalau ada pohon dikasih monyan musyrik, ada nisan digoyang-goyang musyrik lagi, nadran musyrik, mapak seri musyrik. Ternyata Allah mengatakan memecah belah umat agama adalah musyrik. Wala takunu minal musyrikin. Alladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a wa kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan jadi orang musyrik, mecah belah agama menjadi golongan-golongan, dan mereka membela golongan-golongannya musyrik. Kenapa? Karena kesetiaan mereka beralih dari Allah kepada golongannya. Yakin udah. Nah, ini persoalannya. Jadi saya kira wa in tanazatum farudduhu ilallah. Yang jadi masalah ketika kembali Al-Quran, ternyata ditafsirkannya menurut versi masing-masing lagi. Itu ruwetnya. Jadi semua tafsiran yang ada itu, kalau dia Mu'tazilah ya digiring kepada streamline Mu'tazilah. Kalau dia Syiah ya digiring tafsirannya sesuai dengan streamline Syiah. Yang radikal ya digiring radikal. Itu dalilnya ada, Pak. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah wa yuqimus salata wa yutuz zakat. Nabi Muhammad disuruh memerangi umat manusia. Umirtu an uqatilan nas. Untuk apa? Hatta yaqulu la ilaha, untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nggak masuk akal. Sekarang penduduk dunia ada berapa? 8 miliar. Umat Islam masih tetap minoritas, yaitu 1,5 miliar. Diperangi semua, suruh masuk Islam. Ini dari mana ilmunya? Gak mungkin hadis. Di Al-Quran sendiri, lau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah berkehendak, semua umat manusia di bumi akan beriman semua. Tidak usah nyuruh kamu Muhammad, nggak usah nyuruh kamu, aku juga bisa kok. Afatukrihu nasa hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa? Nah, ini kan persoalannya. Nabi Muhammad itu udah hanya disuruh menyampaikan, nggak boleh memaksakan gitu. Nah, lalu ini apa umirtu? Nah, di sini persoalannya kita kajian linguistiknya mesti jelas. An-nas di sini lafadz am, tapi urida bihil khas. Maksudnya bukan seluruh umat manusia, yaitu manusia-manusia yang menghalang-halangi dan mengusir kanjeng Nabi. Tidak seluruh umat manusia. Dalam bahasa itu bisa itlaqul kul wa urida bihil juz. Artinya menggunakan kata umum tapi maksudnya khusus. Seperti kita mengatakan saya mau naik haji, saya ingin pulang haji, rumah saya sudah rapi, jadi saya panggil tukang cat, nih uang 5 juta beli siltek, dicat rumah ya, nanti saya pulang haji, sudah selesai. Baik Pak Kiai, ini duitnya. Begitu saya pulang,
gentengnya dicat, kacanya dicat, lantainya dicat, WC dicat semua. Loh, kau cat semua? Iya, kan pakai bilang rumah. Oh gitu. Rumah kan dari mulai genteng sampai lantai kan. Oh cerdas gue, tabok loh. Maksud saya rumah tuh bukan seluruhnya temboknya aja, koplok. Nah ini jadi kalau orang Anas cuma manusia, ya sama, itu tukang cat koplok namanya. Ya kan nggak mungkin, masa 8 miliar diperangi semuanya. Nah itulah makanya, jadi sebetulnya ya radikalisme bisa terjadi karena ideologi awal sana, keberpihakan, mungkin juga karena salah penafsiran ini. Ya kan begitu. Nah dari sisi pengideologi awal sana, ya coba kita bangun kepribadian Indonesia yang aslinya. Kita harus membangun suatu fanatisme yang berhenti pada nasionalisme. Ya gimana sih? Nasionalisme kebangsaan itu diperlukan fanatisme dan harus. Andaikan Indonesia perang dengan Arab Saudi atau dengan Mesir atau dengan negara Islam yang lain apa sajalah, yang benar negara luar, yang benar Saudi umpamanya, kita yang salah perang, lu bela siapa? Jujur, bela yang benar atau bela Indonesia? Jujur. Right or wrong is my country, ku bela semuanya itu, kan begitu. Sebab kalau nggak begitu, lu mau tinggal di mana? Nah itu persoalannya. Oke segitu aja deh, kita buka dialog ya. Mangga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.